Tolong record lagi. Oke. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Tadi jadi si bank syariah ketika dia ke nasabah pembiayaan ya. Saya ulangi lagi. Jadi dia misalkan si bank syariah itu ngasih pembiayaan 2 miliar gitu kan ke nasabah pembiayaan. Dan kebetulan memang si nasabah pembiayaannya itu membutuhkan dana 2 miliar. Nah, misalkan si bank syariah ngasih 1 miliar berupa kas ya, uang tunai, dan 1 miliarnya lagi itu misalkan aset non kas. Nah, ketika dia ngasih aset non kas itu dia kemungkinannya bisa jadi aset non kasnya itu lebih mahal ya, atau aset non kasnya itu lebih murah, atau aset non kasnya itu sesuai dengan besaran pembiayaan. Tapi bagaimana dengan nilai yang dicatat untuk nasabah pembiayaan? Nah, untuk nilai yang dicatat untuk nasabah pembiayaan tuh ya sesuai dengan ya akadnya gitu ya. Tetap yang 1 M-nya itu apa namanya, uang tunai, yang 1 M-nya itu aset non kas, tetap 1 M ditulisnya. Walaupun mungkin bisa jadi bank syariah belinya lebih mahal atau ya bank syariah belinya lebih murah ya. Nah, kalau misalkan lebih mahal ya bank syariah mencatat kerugian. Kalau misalkan lebih murah, bank syariah mencatat keuntungan. Kalau impas ya udah ya nggak catat apa-apa kan impas ya. Nah gitu ya. Eee, Next ya. Nah, lalu bagaimana perlakuan akuntansi tabungan dan deposito mudharabah? Kalau akuntansinya sih ya sama ya, ini akadnya sama ya, secara pencatatan ya sama. Mungkin bedanya kalau deposito itu kan dia ada jangka waktunya. Nah, kalau misalkan ada penarikan tidak sesuai dengan jangka waktu yang disepakati ya berarti biasanya ada penalti gitu ya. Penaltinya itu apakah itu bagi hasilnya dibatalkan apa gimana kan? Ya sesuai dengan kebijaksanaan bank masing-masing lah ya. Oke, next. Nah, pendapatan mudharabah yang akan dibagikan adalah pendapatan diterima dari dana mudharabah setelah dikurangi beban dan pengelolaan dana mudharabah. Ya, sesuai dengan perjanjian lah. Ya, sesuai dengan perjanjian antara nasabah penabung atau pembiayaan ya. Next, saya next. Nah, ini langsung contohnya ya. Ini ketika nasabah berhadapan dengan nasabah penabung. Nah, ini artinya pendanaan ya. Yaitu Tuan Samsul, ada nama Samsul sini ya. Tuan Samsul menyimpan dananya di Bank Syariah Amanah 50 juta dengan PLS, artinya Profit and Loss Sharing ya. Nah, ini berarti si Tuan Samsul udah berani ini ya, dia menggunakan sistem PLS ya. Nah, nanti ada namanya RS, apa tuh? Revenue Sharing ya. Yang sepakatnya 4/6, namanya untuk Bank Syariah. Nah, proyek menghasilkan pendanaan pendapatan neto mudharabah sebesar 200 juta. Nah, pendapatan neto berarti belum dikurangi biaya ya. Dan beban mudharabah sesuai dengan kesepakatan yang akan dipotong itu adalah 80 juta. Next. Kerugian di tahun kedua 40 juta ya. 40 juta dan Tuan Samsul langsung menarik tabungannya. Saldo rata-rata Tuan Samsul adalah 500 juta. Nah, mencari sebabnya. Oke, next. Nah, ketika si Tuan Samsul menaruh dananya, ya tadi ya saya bilang ya, kas pada tabungan mudharabah atau rekening tabungan mudharabah. Nah, ketika teman-teman mengeprint buku tabungan, ya kan kredit tuh ya. Nah, itu sebenarnya pencatatan pada sisi bank ya. Bank ketika kita menaruh uang itu sebenarnya bank meminjam uang kita sebenarnya. Ya, dalam bahasa itunya meminjam. Ya, seperti kita minjemin uang ke bank itu kan. Pinjaman kan kredit kan, ya. Lalu mencatat pendapatan neto mudharabah ya. Kas ya. Dapat pendapatan apa? Mudharabahnya netonya 200 juta pada pendapatan mudharabah ya. Kas atau piutang kalau misalkan belum dibayarkan ya.
baru semacam laporan saja, biasanya piutang dan pendapatan mudharabah 200 juta. Next. Lalu mencatat beban mudharabah ya. Beban mudharabah pada kas atau utang apabila belum dibayarkan. Nah, pada akhir periode nih ya. Nah, pada akhir periode biasa ya, yang namanya laporan laba rugi itu harus dibuat jurnal baliknya ya. Jurnal balik atau jurnal penutup. Jadi yang tadinya debit ke kredit. Yang tadi kredit ke debit ya. Jadi balik. Yaitu pendapatan mudharabah. Tadi kan pendapatan mudharabah ada di kredit ya, teman-teman ya. Menjadi debit ya. Lalu beban mudharabah ya. Beban mudharabah itu kan tadi ada di kredit kan? Ada di debit kan beban mudharabah. Nah, sekarang ada di kredit ya. Nah, ada pendapatan mudharabah yang dikurangi oleh beban. Yaitu namanya pendapatan bagi hasil yang belum dibagikan. Nah, inilah yang belum dibagikan, yaitu senilai 120 juta. Dari mana itu? 200 juta dikurangi 80 juta ya. Dapatlah beban bagi hasil yang belum dibagikan senilai 120 juta ya. Nah, dari 120 juta ini yang akan dihitung berapa bagi hasil yang didapatkan oleh Tuan Samsul ya. Next. Nah, ini rumus cara mendapatkan bagi hasil ya. Salah satunya tuh 4/10 tahu dari mana teman-teman? 4/10. Ada yang tahu nggak? Halo? Tes. Ya? Bagi hasilnya bukan Pak? Nisbah ya. Itu nisbahnya nasabah tadi kan 4/6 ya. Maksud itu 40/60 ya. Yaitu 40/100 kan 100% kan. Nah, itu nasabah kan tadi 40 kan. Berarti ya 4 ya. 4/10 jadinya ya. Nah, ini 60 juta itu tadi tabungan si Tuan Samsul. Nah, ini 500 juta ini saldo rata-rata ya. Saldo rata-rata itu jadi jumlah semua transaksinya itu dibagi di jumlah nominalnya dibagi dengan jumlah transaksi ya, dapat saldo rata-rata ya. Kalau misalkan di soal belum ada ya. Kalau ini kan di soalnya udah ada, jadi nggak usah dicari lagi. Nah, lalu dikali dengan 120 juta, dapatlah 4.800.000. Nah, 4.800.000 ini yang didapatkan oleh Tuan Samsul ya. Yang didapatkan oleh Tuan Samsul ya. Yaitu beban bagi hasil 4.800.000 dengan tabungan mudharabah. Ini apabila sudah dibayarkan. Tapi kalau misalkan belum dibayarkan nih sama si bank, berarti beban bagi hasil pada utang bagi hasil mudharabah. Kalau dananya itu belum dibagikan oleh bank syariah ya. Lalu ketika dibayarkan nih berarti nanti utangnya jadi debit ketika dibayarkan. Utang bagi hasil mudharabah pada tabungan mudharabah ya. Mudharabahnya siapa? Tuan Samsul. Gitu. Ini ketika nasabah berhadapan dengan nasabah ketika bank syariah berhadapan dengan nasabah penabung ya. Ketika bank syariah berhadapan dengan nasabah penabung. Oke, next. Nah, tadi ya, saya jelasin ya, utangnya ya. Nah, ketika Tuan Samsul menarik uangnya pada tahun pertama, si Tuan Samsul berarti dapat uangnya 54 juta. Tahu dari mana? Ya tadi kan 50 juta kan uangnya awalnya kan. Lalu ada bagi hasilnya tadi 4.800.000 ya, dapatlah 54.800.000. Nah, lalu bank dapat berapa? Nah, ini bank dapatnya 6/10 kali 120 ya. Kenapa bank kok lebih gede? Iya lebih gede kan bank dibagiin cuma pada dirinya sendiri. Sedangkan kan kalau nasabah ya kan banyak. Nasabah penabung itu kan bukan cuma Tuan Samsul sebenarnya nih. Tuan Samsul ini baru contoh aja satu gitu loh ya. Bisa aja ada Tuan Edi, ada Tuan Joko, ada Tuan apa gitu kan. Nah, itu
semuanya nanti dibagi-bagi tuh ya. Misalkan ya Tuan Edi dia berapa gitu kan. Ya tinggal dibagi aja lagi, dikalikan aja lagi tadi 4/10 kali saldonya Tuan Edi dibagi saldo rata-ratanya Tuan Edi dikali 120 juta gitu kan. Nah, ini ya sama ya. Oke. Bentar ya. Bentar ya para fansku. Terima kasih. Oke, para fansku, terima kasih telah menunggu. Oh ya, saya mau nanya nggak? Adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang mau nanya nggak? Kalau tidak ada, saya lanjut. Lanjut nggak nih? Atau mau ada yang nanya? Halo? Tes? Tes, tes? Lanjut nggak? Lanjut, lanjut. Halo? Udah kemana ini? Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini penerimaan distribusi bagi hasil ya, porsi mendahului piatu kas ya pada pendapatan bagi hasil senilai 72 juta. Nah, lalu acuan penutupnya ya, itu jurnal balik, yaitu pendapatan bagi hasil yang belum dibagikan ya, 120 juta pada beban bagi hasil ya. Beban bagi hasil kan tadi ada di debit kan, nah berarti jadi pindah ke kredit ya. Karena memang laporan laba rugi itu kan dia ada penutup ya, harus ditutup ya. Makanya kan kalau di atasnya itu, kalau di laporan keuangan ya, bedanya neraca sama laporan laba rugi itu kan gini, kalau neraca itu kan per tanggal berapa, itu ya. Kalau laporan laba rugi itu kan yang berakhir pada, nah berarti apa? Berakhir, berarti dia harus segera ditutup gitu ya, segera ditutup. Nah, makanya yang tadi tanya itu dibalik semua gitu ya. Dibuat jurnal baliknya semua. Oke, next. Nah, ini di tahun kedua, proyek menderita kerugian sebesar 40 juta. Nah, ini teman-teman ini harusnya siap ya ketika menggunakan sistem mudharabah harusnya kayak gini ya. Wah, rugi nih Pak, tabungannya berkurang. Jangan marah-marah ya, karena memang mudharabah itu kan bagi hasil ya. Bagi hasil itu kan bisa rugi juga. Nah, 40 juta rugi. Dan beban mudharabah sepakati dengan sama. Ini bebannya tadi 40 juta ya bebannya. Nah, beban mudharabah 80 juta ya sama tadi ya. Lalu kas atau utang ya. Next. Nah, 4 juta dapat dari mana? Nah, ini ya. 50 juta dibagi dengan saldo rata-rata dikali 40 juta. Ya dapat 4 juta. Ya lumayan lah, masih dapat untung si nasabahnya itu ya. Si dapat untung berapa tadi tuh? 800.000 ya. Kalau misalkan dia masih lanjut terus sampai tahun kedua ya. Kalau misalkan dia di tahun kedua dia udah tutup rekening sih, ya cuma dapat 800.000 ya. Buat nasabah penabung ini ya. Buat nasabah penabung.
Nah, jadi begitu teman-teman ya. Ini dengan sistem PLS, Profit and Loss Sharing ya. Artinya si nasabah itu bisa jadi loss ya, bisa jadi juga profit ya. Nah, sehingga dia siap. Tapi kalau dalam dunia nyata sih masih banyak kan revenue. Jadi artinya Pak revenue itu ya si bank syariah itu yang nanggung bebannya gitu ya. Nasabah cuma tahu revenue-nya doang, revenue sharing-nya si bank syariahnya aja. Jadi gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini akuntansi untuk nasabah penabung ya, bank sebagai mudorib. Nah, habis ini itu mengenai bank sebagai sohibul mal. Nah, ini lebih ribet lagi nih ya, bukan ribet, apa kompleks ya. Lebih kompleks lagi pencatatannya. Kenapa? Karena tadi itu ya, ketika si bank itu dia ngasih apa tuh pembiayaannya berupa aset non kas, nah itu kan ada tuh, ya kan? Ada yang kurang atau ada yang lebih mahal ya. Nah, itu bagaimana pencatatannya. Oke, next. Nah, investasi tidak terikat dari bank lain disajikan sebesar jumlah nominal. Oh, jadi ada namanya itu SIMA ya, sertifikat investasi mudharabah antar bank ya. Jadi antar bank syariah sendiri juga kadang-kadang saling memudharabahkan ya, saling menolong ya, saling memberikan ya. Namanya SIMA ya. Sertifikat IMA, investasi mudharabah antar bank. Bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan dan terjatuh tempo, tapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera. Oh, ini dalam PSAK-nya ini ya. Bagi hasil tidak terikat yang sudah diperhitungkan pada akhir periode, tapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan ya. Jadi itu ya. Next. Next. Nah, ini dalam laporan racanya ya, bagaimana penyajian dalam apa raca ya, tabungan sistem bagi hasil ini. Oke, next saja. Nah, ini dalam laporan laba ruginya nih ya. Laporan laba rugi pendapatan apa nih? Pendapatan operasional utama ya. Next. Nah, ini untuk pembiayaan ya, untuk pembiayaan mudharabah. Tadi yang saya katakan nih, jadi si bank syariah itu dia berhadapan dengan nasabah penabung dalam hal pendanaan dan berhadapan dengan nasabah pembiayaan dalam hal pembiayaan ya. Nah, jadi dia berhadapan dengan dua sisi ya, sisi gelap dan sisi terang ya, sisi gelap sisi terang. Ya seperti uang lah ya, dua keping apa, dua sisi mata uang ya. Bank syariah itu jadi dia berhadapan dengan nasabah penabung ya, dia menjadi mudorib, dan dia berhadapan dengan nasabah pembiayaan, dia menjadi wakil sohibul mal ya. Oke, next. Sih sebenarnya nggak usah diinikan lagi, udah jelasin tadi. Apabila sebagian atau seluruh pembiayaan hilang dan bukan disebabkan oleh nasabah mudorib, maka kerugian timbul diakui sebagai kerugian bank ya. Oh, ini mengenai hak dan kewajibannya ya, ini bisa dibaca sendiri nih ya. Jadi kalau memang jadi gini, kalau misalkan terjadi kerugian nih, ternyata itu bukan kelalaian si nasabah pembiayaan. Nah, itu berarti menjadi ya bank ya. Menjadi tanggungannya bank. Ya. Apabila pembiayaan berakhir, bisa diakhiri sebelum jatuh tempo atau sebelum ya. Nah, namun mudharib belum bisa membayar langsung, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang. Jika dipercepat menjadi piutang, mudharabah jatuh tempo. Melakukan keuntungan diakui pada periode terjadinya. Melakukan kerugian diakui pada periode terjadinya dan mengurangi pembiayaan mudharabah.
Lalu kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mudhorib diakui sebagai piutang mudharabah yang jatuh tempo. Next. Ya. Kita lebih ke contoh soalnya aja nih ya. Nah, ini ada Bank Syariah Amanah nih. Dia bersepakat ya dengan PT Aman. Artinya apa? Si Bank Syariah Amanah ini memberikan pendanaan ya, memberikan pembiayaan kepada si PT Aman ini bersatu proyek. Nah, Bank Syariah Amanah bersedia memberikan pembiayaan 5 miliar pada tanggal 2 Januari 2005. Lalu pembiayaan diberikan dengan 2 tahap ya. Tahap pertama itu 2 miliar, lalu tahap keduanya itu dalam bentuk aset non kas pada tanggal 1 Juni. Nah, mesin itu sendiri diperoleh Bank Syariah Amanah dengan harga, nah ini dia lebih murah ya. Lebih murah, yaitu Bank Syariah berarti dapat untung 200 juta ya. Profit and Halo Pak. Halo Pak. Pak. wow. Untung alhamdulillah ya. Ya, kita lanjut. Masih pada denger? Halo? Lanjut? Masih Pak, lanjut Pak. Tadi hilang ya Pak. Oke. Iya, biasa. Gratisan. Terus, jadi ini terhadap nasabah pembiayaan ya. Nasabah pembiayaan. Tadi ya, jadi ada 2 tahap. Yaitu tahap pertama berupa uang tunai 2 miliar. Dan yang tahap kedua itu berupa aset non kas. Sebenarnya nilainya 3 miliar. Ya. Sebenarnya nilainya itu 3 miliar. Nah, tapi di sini Bank Syariah ternyata bisa membeli barangnya itu lebih murah, ya 2,8 M. Berarti Bank Syariah nanti dapat untung. Jadi beda, nanti ada untung dari aset pembelian aset mudharabah, nanti ada untung proyek ya. Jadi ada beda ya. Kebetulan di sini sama nih 200 juta, tapi sebenarnya nanti itu dia beda ya. Memang sama-sama 200 juta ya, tapi ini beda ya. Beda itu Bank Syariah itu tadi dia berhasil menemukan mesin yang lebih murah ya, dan dia juga mendapatkan keuntungan proyek 200 juta. Nah, 200 juta ini pun sebenarnya juga masih berupa omset ya. Omset itu berarti belum dibagikan ya. Belum dihitung-hitung kasar, baru kasarnya gitu ya istilahnya ya. Oke, next. Nah, ini pada saat akad. Jadi pada saat akad, ini Bank Syariah dia menulis sebuah janji ya. Kalau dibilang tuh apa ya? Dibilang wa'ad ya. Dia menulis wa'ad. Dia menulis wa'ad. Kontra komitmen pembiayaan mudharabah sebesar 5 miliar. Lalu kewajiban pembiayaan mudharabah sebesar 5 miliarnya, wa'adnya dia, pre-memori dia. Nah, pada saat pembiayaan tahap pertama diberikan, pembiayaan mudharabah 2M pada kas ya. Nah, ini berarti wa'adnya harus dikurangi ya, pre-memorinya tadi itu harus dikurangi. Yaitu kewajiban komitmennya dibalik yang tadinya di kredit menjadi debit. Nah, lalu yang kontra komitmennya itu di kredit tadinya debit ya. Ya. Oke, next. Nah, pada saat pembelian mesin, nah ini kebetulan untung nih ya. Mesinnya harganya 2,8 M. Sehingga pertama dicatat dulu deh ya. Mesin 2,8 M pada kas atau utang. Nah, pada saat mesin diserahkan pada nasabah, tetap harus dicatatnya 3 M ya, karena perjanjiannya 3 M. Nah, mesin 2,8 ya. Nah, sini ada keuntungan atas penyerahan mesin itu sebesar 200. Nah, jangan lupa pre-memorinya ya, pre-memorinya dihapus ya.
Dibalik caranya, bikin jurnal balik ya. Dalam akuntansi itu cara mengoreksi itu dengan cara jurnal balik ya. Bukan di tip X atau dihapus pakai hapusan, bukan ya. Oke, next. Nah, ini kalau mesinnya lebih mahal nih, 3,2 ya. Nah, nilai pembiayaannya tetap 3M ya. Pembiayaan mudharabah 3M. Nah, kerugian jadi kerugian ya kan, jadi beban kerugian di sini. Yang tadinya dari keuntungan ada di kredit, sekarang di debit ya, beban kerugian penyerahan mesin senilai 200 ya. Senilai 200 juta ya. Lalu mesin itu sendiri sebesar 3,2 M ya. Pada saat pendapatan mudharabah diterima, itu kas atau piutang 120 juta. Nah, 120 juta dapat dari mana nih? 6/10 ya. Kan tadi 4/6 kan? Nah, 60%-nya buat bank ya, 120 juta. Nah, di sini bank dapat untung 120 juta ya. Tapi dia dapat kerugian kalau di mesinnya itu 200 ya. 200 berarti kalau dihitung-hitung menurut kita itu ya minus 60 juta. 80 ya. 80 juta ya. Tahu dari mana 80 juta? Ini ya, 200 dikurangi 120 ya. Sebenarnya ya, dia rugi 80. Tapi kalau yang tadi yang pertama tuh kalau mesinnya 200 juta dia untung, nah berarti dia dapat untungnya berapa? 320 juta ya. Kalau yang tadi mesinnya untung tadi itu ya. Oke, next. Next, Ri. Jika ada beban mudharabah, misal 40 juta nih. Nah, ini pencatatan beban 40 juta. Nah, mencatat pendapatan mudharabah yang akan dibagikan. Nah, pendapatan mudharabah 120 ya. Beban mudharabahnya 40. Nah, ini pendapatan mudharabah yang akan dibagikan yaitu 80 juta. Nah, ini 80 juta ini yang akan dibagikan ke ini ya apa? Ke nasabah juga ya. Ke nasabah. Yang akan dibagikan ke nasabah apa nih? Nasabah penabung ya. Yang dibagikan ke nasabah penabung. Oke, next. Next, Ri. Nah, pada saat pembiayaan mudharabah selesai, ada kerugian ya. Nah, kerugian mudharabahnya 50 juta. Berarti ya berkurang tadi nilainya kan. Kas ditarik uangnya itu apa? Ada uangnya dikembalikan ke bank syariahnya itu berarti tinggal 4 miliar 950 juta ya. Pembiayaannya itu kan ada 5 miliar kan, tapi rugi ya 50 juta. Sehingga yang balik ke bank syariahnya tinggal 4,950. Nah, pembiayaan tetap 5M ya, nggak boleh berkurang. Cuman ini ada kerugian aja. Nah, begitu ya. Jadi inilah penyajian pembiayaan mudharabah disajikan dalam